baca kod ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video saya kali ini ya. Ini terkait kelanjutan pembahasan soal-soal TKA ya teman-teman ya. Menjelang menghadapi TKA fisika. Ini kita melanjutkan soal yang nomor 7. Mungkin kita langsung saja ya. Rossi melakukan suatu praktik penggunaan alat pemindah beban hidrolik sederhana. Alat tersebut terdiri atas dua tabung yang dihubungkan oleh selang fleksibel berisi minyak, dan setiap tabung memiliki pengisap piston. Ketika salah satu piston ditekan, di ujung piston lain di ujung terdorong naik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari satu. Nah, terkait piston ini mengandung prinsip daripada hukum Pascal ya, teman-teman, dimana tekanan itu sebanding dengan sama dengan gaya sebanding dengan luas penampang. Ini hukum Pascal. Nah, di sini kita lihat dan analisis ya, karena ini jawabannya lebih dari satu. Pertama, tekanan di fluida berubah-ubah bergantung kepada massa fluida yang digunakan. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena tekanan itu bergantung kepada gaya yang diberikan ya, bukan bergantung kepada massa fluida yang digunakan. Jadi ini salah ya. Yang kedua, gaya yang dihasilkan di piston A2 lebih besar karena luas penampangnya lebih besar. Nah, ini benar. Kenapa? Karena gaya itu kan sebanding. Kalau gayanya besar, maka luas penampangnya akan besar. Kalau luas penampang besar, maka itu butuh gaya yang besar. Ini benar ya. Yang ketiga, tekanan yang diberikan pada piston A1 diteruskan ke piston A2 tanpa perubahan besar tekanan. Nah, tekanan yang diberikan pada piston A1 diteruskan ke A2 tanpa perubahan besar tekanan. Nah, ini benar ya. Kenapa ini dikatakan benar? Konsep piston itu sesuai dengan hukum Pascal. Nah, kemarin kan mungkin udah belajar juga ya teman-teman ya. Hukum Pascal itu dia dalam sistem fluida tertutup menggunakan cairan yang tidak termampatkan itu, biasanya tekanan yang diberikan pada satu penampang di sini, maka dia akan diteruskan dengan ukuran yang sama ya, secara merata ke seluruh fluida. Maka ini jawabannya benar adalah yang C. Dia pernyataan ketiga, gaya dan tekan selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh ukuran piston. Ini salah ya. Pernyataan ini salah karena ukuran piston akan mempengaruhi luas penampang, bukan gayanya. Volume fluida ya, ini bukan apa namanya, yang C, yang D ini dia tidak konstan ya teman-teman ya. Ini salah, ini jelas ya. Yang terakhir, volume fluida yang berpindah menentukan besar tekanan yang dihasilkan. Nah, coba kita analisis lagi ya. Volume fluida yang berpindah menentukan besar tekanan yang dihasilkan. Nah, ini salah. Kenapa ini salah? Karena tekanan pada piston dipengaruhi gaya dan luas penampang, tidak ada pengaruh volume di sini. Ini salah ya. Berarti jawaban yang benar itu adalah jawaban 2 dan 3. Next, kita lanjut nomor 8. Ini terkait dengan listrik ya. Ini adalah bentuk susunan seri dan paralel teman-teman ya. Seri dan paralel. Ini yang ada beberapa konsep yang harus kita pahami ya. Pada sistem paralel ya, susunan paralel dulu saya bahas ya. Susunan paralel dia memiliki ya kuat arus listrik ya yang berbeda. Nah, di setiap titiknya. Ini ciri-cirinya teman.
teman-teman, atau I paralel itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Nah, sehingga untuk menghitung hambatannya, untuk menghitung hambatan paralel, ya, maka kita bisa turunkan. Di dalam hukum Ohm kan kita tahu bahwasanya V itu sama dengan I kali R. Ini sesuai hukum Ohm ya. Nah, maka kalau mencari I, maka ini sama dengan V per R. Nah, sehingga pada hambatan paralel untuk menghitung susunannya ya teman-teman ya, I paralel itu kita ganti dengan V paralel per R. I1 berarti V per R1 tambah V per R2 tambah V per R3 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita keluarkan, V-nya gini bisa keluar teman-teman, 1 R1 tambah 1 R2 ditambah dengan 1 R3. Nah, V-nya kita coret ya, sehingga didapatkan untuk menghitung hambatan itu adalah 1 per R paralel itu sama dengan 1 R1 tambah 1 R3 dan seterusnya ya. Itu untuk susunan paralel. Terus ciri-ciri yang kedua apa? Tegangannya pada setiap titik itu sama ya. Tegangan pada susunan paralel itu sama, atau V paralel itu sama dengan V1, V2 dan V seterusnya. Itu ya teman-teman ya, itu yang susunan paralel. Nah, kemudian untuk susunan seri kita harus tahu ya, untuk susunan seri itu yang terjadi perbedaan adalah tegangannya. Tegangan seri itu dia berbeda ya teman-teman ya, setiap titik, atau enggak Vs itu V1 tambah V2 tambah V3 tambah seterusnya ya. Sehingga untuk menghitung susunan seri itu, susunan seri, kita menghitung hambatan ya. Nah, ini dari sini kita turunkan teman-teman. V itu kan tadi dari hukum Ohm adalah I kali R. Maka ini jadinya apa? I kali R seri, I kali R1 tambah R2 tambah R3. Ini I-nya langsung kita keluarkan ya. Ini kita coret. Maka untuk menghitung susunan seri itu kita tinggal menjumlahkan hambatannya saja teman-teman ya. Jadi seperti itu kira-kira. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, pada susunan seri itu kuat arus listrik ya. Pada susunan seri itu sama. Artinya apa? IS sama dengan I1 sama dengan I2 dan seterusnya. Itu ya teman-teman, perbedaan antara susunan seri dan paralel. Oke, next kita coba menjawab soal nomor 8 ini. Nah, Dinda melakukan percobaan listrik dengan menghubungkan 3 buah hambatan dan sumber tegangan 6 volt, sehingga terbentuklah rangkaian seperti gambar ya. Ini jelas ya, ini paralel ya teman-teman ya. Ini seri yang dua ini. Nah, rangkaian tersebut menghasilkan arus 3 ampere. Nah, untuk arus itu dia mengalir dari positif ke negatif. Nah, yang mana yang positif? Yang tanda panjang ini positif, yang tanda pendek negatif. Dilihat di sini ya. Tentukan pernyataan benar atau salah. Pertama, arus berbanding terbalik dengan hambatan jika nilai tegangannya 6 volt. Nah, ini jelas benar ya. Arus itu berbanding terbalik dengan hambatan, benar. Semakin besar hambatan, ini aja jelas konsepnya ya, maka arus yang dihasilkan makin kecil. Ibaratkan sungai ya teman-teman ya. Kalau hambatannya menyumpat selokan air itu besar, maka arus air yang mengalir itu sedikit. Makanya ini pernyataannya benar ya. Yang kedua, arus akan bernilai tetap saat ketiga hambatan disusun paralel. Nah, paralel itu yang tetap adalah tegangannya ya. Sementara kalau yang arus listriknya yang tetap itu adalah susunan seri. Maka ini jelas salah ya. Nah,
Kita contohnya aja ya tempat yang salah. Ini salah ya. Nilai tegangan dapat dihitung dengan mengalihkan arus 3 ampere dengan hambatan R1. Ya, 3 ampere dengan hambatan R1 ini benar ya. Kita lihat ini benar ya teman-teman ya. Karena memang secara hukum ohmnya tegangan itu adalah arus listrik dikali hambatan. Ini benar ya. Oke ya. Kita lanjut next. Nomor 9. Nah, ini soalnya ada stimulusnya ya. Dalam simulasi keselamatan produksi di pabrik manufaktur dilakukan 2 pengujian, yaitu pergerakan proklit logistik dan kinerja roda mesin. Pada lintasan lurus, proklit A 40 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon menabrak proklit B dengan massa 60 kg yang diam. Lalu keduanya bergerak tanpa pengaruh gaya luar. Sementara itu, roda mesin diuji untuk menganalisis hubungan antara torsi dan percepatan sudut. Data hasil pengujian ditampilkan dalam grafik di samping. Ya, ini ada grafiknya ya. Hubungan torsi dan percepatan sudut. Nah, ini bentuknya PG kompleks lagi ya. Jawabannya benar lebih dari 1 ya teman-teman ya. Mungkin kita analisis satu persatu ya. Kita lihat impuls dapat dihitung dari perubahan momentum suatu benda. Ya, ini benar ya. Impuls itu kita harus tahu ya. Impuls itu sama dengan perubahan momentumnya. Ini ada ya materi hubungan momentum dan impuls. Maka ini dipengaruhi oleh massa dan kecepatannya. Kecepatan mana? Kecepatan akhir dikurang kecepatan awalnya teman-teman. Ya. Berarti pernyataan yang pertama ini dianggap benar. Pernyataan kedua, impuls hanya terjadi ya jika ada gaya luar yang bekerja ya. Jika ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Kenapa ini salah? Impuls itu sama dengan F kali delta T juga ya. Nah, yang mengalami ya, yang mempengaruhi impuls itu sendiri adalah gaya di dalam sistem itu sendiri ya. Kalau yang di luar sistem itu tidak perlu pengaruh ya teman-teman ya. Jadi impuls terjadi hanya pada gaya yang bekerja di dalam sistem, gaya dalam ya, bukan gaya luar. Berarti ini salah ya. Kemudian proklit A tidak mengalami impuls karena tetap berada dalam sistem tertutup. Nah, ini salah. Setiap benda yang bertabrakan atau bersentuhan itu akan mengalami impuls. Ya, ini salah ya. Kenapa? Karena dia terjadi perubahan momentum ya teman-teman ya. Karena impuls itu sama dengan perubahan momentumnya. Nah, proklit B tidak mengalami impuls karena tidak memiliki kecepatan awal sebelum tumbukan. Nah, ini tetap salah juga. Kenapa? Karena proklit B itu tetap mengalami impuls meskipun bendanya bertabrakan ya. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini diam ya. Nah, awalnya diam. Pasti setelahnya yang terjadi apa? Akan terjadi seperti ini jadinya. Ya. Oh, proklit B masanya lebih besar ya, sorry. Nah, maka akan terjadi seperti ini jadi teman-teman. Ya. Nah, maka ini tetap mengalami impuls meskipun kecepatan awalnya 0. Kenapa? Karena setelah dia ditabrak akhirnya apa? Ini A ya, ini B. A akan mengikuti B ya, sehingga menghasilkan perubahan momentum. Maka ini juga salah. Kemudian setelah bertumbukan, proklit A mengalami pengurangan kecepatan. Ya, setelah bertumbukan,
Roklit A mengalami pengurangan kecepatan, ya, sehingga terjadi impuls padanya. Nah, ini benar ya. Roklit A semula kan tadi bergerak berapa? 3 meter per sekon, ya. Nah, ini roklit A kecepatan awalnya 3 meter per sekon. Setelah tumbukan, ini logikanya gini ya. Ini bolanya kecil, masanya kan 40 nih. Nah, ini bola besar yang masanya 60. Ini diam ya. Ketika dia ditabrak pasti nanti kayak gini jadinya teman-teman ya. Dianggap ini A, ini B, ini A, ini B ya. Maka sudah dipastikan karena ini masanya besar ya, ini akan mempengaruhi nanti kepada penurunan kecepatan bola A ya, karena ini tabrak itu lebih besar. Nah, hal ini menunjukkan apa? Hal ini berarti menandakan terjadi ya impuls. Kenapa? Karena adanya perubahan momentum ya. Kan tadi impuls itu kan sama dengan perubahan momentum. Momentum itu sama dengan apa? Massa dimana kecepatan akhir dikurang kecepatan awal ya. Otomatis ini awalnya tadi 3 kan. Nah, ini secara analisisnya ya, 3 meter per sekon. Setelah dia menabrak B, sudah dipastikan itu setiap benda yang masanya lebih kecil menabrak benda yang massa lebih besar, maka itu akan terjadi perubahan kecepatan. Dengan catatan benda yang besarnya diam ya teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena dia akan mengikut nanti, karena ini bendanya bola. Nah, sehingga dapat dipastikan yang E ini adalah benar. Jadi yang benar itu adalah yang A dan E ya teman-teman ya. Jadi itu cara berpikirnya. Kita lanjut nomor 10. Berdasarkan informasi di atas ya, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Nah, ini soalnya masih menyangkut dengan soal sebelumnya teman-teman ya. Masih menyangkut di soal sebelumnya, di mana ya, pertama, momentum bola total sistem sebelum dan sesudah tabrakan adalah sama ya. Ini benar ya. Ini benar. Momentum sebelum dengan sesudah bertabrakan ini benar. Kenapa? Ya, setiap ini kaitannya kemana? Hukum ya, kekekalan atau konservasi ya, momentum ya teman-teman ya. Hukum kekekalan momentum, di mana setiap benda yang bertabrakan momentum awal itu dianggap sama dengan momentum akhirnya. Jadi ini benar ya. Kemudian momentum Roklit bertambah sebesar 72 kg meter per sekon. Nah, ini harus kita cari nih ya, kita cari pernyataan yang kedua ya. Kita lanjut aja di sini teman-teman ya. Berarti ini MA kali VA ini sebelum ya, tambah MB kali VB sama dengan MA tambah MB. Nah, karena dia bergabung ya teman-teman ya, V aksen. Kenapa dia ditambah Pak? Karena dia bergabung. Nah, ini kan 0 kan, kecepatan awal B itu kan 0. Nah, maka ini tinggal MA kali VA sama dengan MA tambah MB ya, dikali V aksen. Kita tinggal masukkan angkanya aja ya. Ini berarti MA nya tadi 40 kali VA 3 ya. Yang ini berarti 40 tambah 60 ya teman-teman ya, V aksen. Nah, kita cari dulu V aksennya ya. Berarti ini 120, ini 100 V aksen. Maka V aksennya itu adalah 1,2 ya, 1,2 meter per sekon. Nah, di sini dibilang momentum B, berarti kita khususnya ke B aja ya. Momentum Roklit B ya. Kita fokus saja ke B, berarti PB ya, MB kali V aksen ya.
MB-nya adalah 60, V aksennya 1,2, sehingga ini dapatkan 72 kg meter per sekon. Benar ya teman-teman ya, terbukti ya. Kemudian energi kinetik sistem setelah bertumbukan lebih besar daripada sebelumnya. Ini secara logikanya itu jelas salah. Kenapa? Karena dia terjadi penurunan kecepatan. Ingat ya, kalau kecepatan berkurang ya, menurun ya, maka energi juga berkurang ya, energi kinetik ya teman-teman ya, energi kinetik juga berkurang karena EK itu kan sebanding dengan kuadrat kecepatannya. Berarti ini salah ya, ini salah. Kita lanjut. Nomor 11, berdasarkan informasi di atas, tentukan setuju dan tidak setuju ya. Nah ini setuju dan tidak setuju lagi teman-teman. Kita lihat. Jika torsi meningkat 2 kali lipat, percepatan sudut juga meningkat 2 kali lipat, sehingga ya menunjukkan hubungan yang linier. Nah ini jelas benar ya, torsi, hubungan antara torsi ya. Nah hubungan antara torsi atau momen gaya itu dengan kecepatan sudut dia I kali alfa ya teman-teman ya, I kali alfa, inersia benda dikali dengan percepatan sudut. I itu apa? Inersia benda ya. Kemudian alfa itu adalah percepatan sudut. Nah maka ini benar. Kemudian berdasarkan grafik ya, berdasarkan grafik momen inersia roda menjadi 0,05 kg. Nah ini sebenarnya kita tinggal cari menggunakan persamaan ini ya teman-teman ya. Nah berdasarkan grafik kita lihat dulu di grafik ya, di grafik kita ngambil bebas ya teman-teman ya, karena ini dia kelipatan 2 semua. Saya pilih 6 aja lah, tangkap aja momen gayanya di 6 ya. Kita ambil momen gayanya di grafik ini aja teman-teman, 6 berarti kecepatan sudutnya 120 ya. Nah kita coba, berarti di sini torsi sama dengan I kali alfa. Torsinya tadi kan di gambar kita ambil 6 ya, inersianya ini kita cari, alfanya 120 ya teman-teman, maka I ini jadinya 6 per 120 radian per sekon ya, jadinya berapa? 0,05. Ini benar ya, ini setuju ya teman-teman ya, setuju. Boleh nggak Pak kita ambil yang lain? Boleh, sama kan ini sama aja, 4 berarti 40, 4 per 80 kan 0,05 juga teman-teman, sama ya. Nah kita lanjut. Pernyataan yang ketiga, jika torsi ya, nah pernyataan yang ketiga itu jika torsi diberikan sebesar 16 Newton meter ya, percepatan sudut roda dapat diperkirakan menjadi 360 radian per sekon kuadrat. Nah katanya jika torsi diberikan, oke kita tes ya. Berarti di sini di soal ini katanya torsinya sini aja ya. Kayak sinilah, torsi itu I kali alfa katanya ya. Nah torsinya itu 16, berarti I nya katanya tadi di ininya momen inersianya tetap, berarti momen inersia kita pakai misalkan 0,05 ya, karena tetap katanya, kali alfa, maka percepatan sudutnya 360 katanya, berarti alfa 16 per 0,05 ya. Nah ini 320 ya teman-teman ya, berarti ini tidak setuju karena di sini dibilangnya adalah 360 radian, sementara hasilnya kita adalah 320 gitu ya teman-teman ya.
berarti tidak setuju. Oke, kita lanjut. Next, nomor 12. Balok bermassa 10 kg diletakkan di atas papan bidang miring. Nah, ini kita gambarkan saja lah ya. Ini papan bidang miringnya, kurang lurus ya. Nah, diletakkan di papan bidang miring gitu. Dia anggapnya simetris ya, dengan kemiringan 37 derajat. Nah, 37 derajat. Papan tersebut memiliki permukaan kasar. Nah, ini kasar ya teman-teman ya. Nah, papannya kasar katanya. Terus sehingga menyebabkan gesekan antara balok. Di sini balok ya. Nah, papan kasar sehingga menyebabkan gesekan di balok. Koefisien gesek kinetis antara balok berarti ini mu k ya. Mu k-nya itu 0,2. Ketika dilepas, balok meluncur ke bawah mengikuti kemiringan. Berapakah percepatan balok? Nah, ini ditanya adalah percepatan ya. Nah, ini memakai hukum 2 Newton. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Ini kebetulan satu balok ya. Nah, persoalan seperti ini jangan pernah tinggalkan prinsip vektor. Kita gambarkan dulu vektor yang bekerja teman-teman ya. Sini berarti ada gaya berat. Ups, melenceng dia. Ya, sini berarti ada gaya berat. Gaya berat itu V ya. Terus ada gaya normal yang tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, karena dia kasar, kalau dia meluncurnya ke bawah, ini kan katanya ke bawah kan teman-teman ya. Maka ini nanti ada gaya geseknya ke atas FG ya. Nah, ini kita proyeksikan karena sudut kemiringannya ya. W ini kita proyeksikan berarti ke sini adalah WX. Nah, ke bawah ini adalah WY. Nah, kalau ini 37 berarti di sini juga 37 ya, karena berseberangan teman-teman. Maka kalau ini 37, maka WY nanti kita pakai apa? WY kan dekat dengan sudut 37, kita pakai MG cos 37 ya. Karena gaya berat ya, gaya berat sumbu X berarti kita pakai MG sin 37 ya teman-teman ya. Nah, setelah kita gambarkan gaya yang bekerja, nah ini hanya arah benda ya, nanti salah pula. Kita tinggal masukkan ke persamaan hukum 2 Newton, jaga yang bekerja. Nah, benda yang bergerak itu akan bergerak sepanjang yang di bidang miring ya, itu bergerak sepanjang sumbu X ya teman-teman ya. Maka ini kita lihat dulu gaya bekerja sumbu X, ada WX ya, ada gaya gesek. Maka di sini kita tinggal buatkan WX. WX tadi apa? Ya, W sin theta ya, atau MG sin theta. W sin theta karena ini berlawanan arah ya, kita kurang dengan gaya gesek kinetisnya M kali A ya teman-teman ya, sama dengan M kali A. WX itu tadi ya kan, W sin theta ini sama dengan, ini kan sama dengan W sin theta ya teman-teman ya. Jadi ini M kali G, gaya berat itu kan massa kali gravitasi, sin 37 ya, dikurang gaya gesek. Nah, gaya gesek itu di hukum Newton itu adalah mu k kali gaya normal kalau dia geseknya kinetis. Kalau statis berarti mu s apa, gaya fs sama dengan mu s kali n. Berarti ini mu k dikali gaya normal sama dengan m kali a. Nah, untuk gaya normal untuk n kita pakai dari hukum 1 Newton ya, sigma F sama dengan 0 karena dia setimbang sepanjang sumbu Y ya, dia diam sepanjang sumbu Y, dia hanya bergerak sepanjang sumbu X. Maka ini gaya bekerja di sumbu Y ada gaya normal, ada gaya berat Y, berarti ini N kurang WY sama dengan 0. Kan ini N ini sama dengan WY, atau MG cos 37 ya. Jadi tinggal kita masukkan teman-teman ya, MG sin 37 kurang mu k kali, ganti nilai n nya dengan ini, MG cos 37 sama dengan M kali A. MG nya bisa kita keluarkan ya teman-teman ya sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa,
Kita keluarkan saja. Mg ya, berarti ini sin 37 dikurang mu K cos 37 ya, sama dengan M kali A. Ini berarti habis ya teman-teman ya, M nya mampus. Tinggal kita masukkan, berarti ini 10 sin 37 ya. Sin 37 itu 0,6 ya teman-teman ya, 0,6 ya. Sin 37 itu 0,6. Nah, terus mu nya kan 0,2, cos 37 itu 0,8 sama dengan A. Tinggal kita ini kan aja kalkulasikan 10 ya, 0,6 kurang ini dia ini ya teman-teman ya, 0,2 dikali 0,8 itu 0,16 ya, 0,16 sama dengan A. 0,6 dikurang 0,16 itu lebih kurang 0,44 ya. Berarti ini 10 dikali 0,44 sama dengan A ya. 0,44 kalau dikali dengan 10 berarti ini A nya sama dengan 4,4 meter per sekon kuadrat gitu ya. Berarti ini jawabannya ya adalah A ya teman-teman ya. Ini harus konsep dasar dari nomor 12 ini. Selain kita memahami hukum Newton, kita harus juga paham vektor ya, cara menggambarkan vektornya. Oke, kita next nomor 13 ya. Saka melakukan proyek penelitian ya. Ini penelitiannya sederhana, di rumahnya, kota tempat dia tinggal. Merupakan salah satu kota dengan kenaikan suhu tahunan tertinggi di Indonesia. Nah, kita langsung aja ya. Dalam proyek ini Saka ingin meneliti hubungan antara pemanasan, konsumsi energi, dan perubahan iklim lokal. Ia memanaskan 2 kg air dari suhu 30 derajat Celcius menggunakan pemanas listrik 2500 watt. Ia mencatat suhu air tetap setiap menit dan mendapatkan grafik sebagai berikut. Nah, ini grafiknya ya teman-teman ya, mungkin bisa diperhatikan. Nah, setelah 4 menit air mencapai titik didihnya katanya. Oke, kita langsung aja ya. Nomor 13, ini soalnya soal konsep ya. Kesimpulan yang paling tepat berdasarkan informasi tersebut adalah, coba kita lihat yang A ya. Kalor yang diserap air ya, kalor yang diserap air tidak dapat ditentukan karena suhu akhir air tidak diketahui ya. Ini salah ya, karena suhu akhir air sudah diketahui, yaitunya adalah 100 derajat Celcius. Ini salah. Kemudian energi yang masuk ya ke air selama 4 menit lebih kecil daripada energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air. Nah, ini coba kita cari ya. Energi ya, energi itu hubungannya dengan daya itu adalah daya dikali waktu ya teman-teman ya. Nah, daya dikali waktu. Di soal tadi dijelaskan bahwasanya dayanya itu adalah 2500 ya, 2500 watt. Nah, dengan durasi waktu 4 menit ya, T-nya itu 4 menit. 4 menit itu kalau kita ini kan dalam sekon ya teman-teman ya. Kita rubah ke dalam sekon itu adalah 240 ya. Nah, 240. Jadi 2500 ini dikali dengan 240 didapatkan 600.000 Joule ya. Nah, itu teman-teman ya, 600.000 Joule. Nah, dari data, nah kita lihat ya, dari data kita lihat, kita ambil yang data ini aja, yang tadi kan diketahui ya, dari data dulu ya, kita ambil ya, masanya itu kan tadi ini 2 kg ya. Nah, sementara kalor jenisnya itu ya, kalor jenis
adalah 4200. Ya, kalau jenis air itu adalah 4200 joule ya. Nah, kalau jenis air itu 4200 joule kilogram derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya ya teman-teman ya. Perubahan suhu. Nah, tadi disampaikan bahwasanya suhunya itu delta T-nya ya. Jadi kan awalnya 30 katanya. Delta T-nya itu berarti kan suhu mula-mula 30 sampai ke 100. Berarti 100 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius sehingga didapatkan 70 derajat Celcius. Nah, kita kan di yang pernyataan 2 diminta kalori yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Berarti kita cari Q, ini pakai azas black ya, bersama MC delta T. M-nya 2, kalau jenisnya 4200, suhunya 70. Ini didapatkan 588.000 ya. Ya teman-teman ya, kalornya joule. Nah, ternyata energi listrik yang digunakan itu lebih dari yang dibutuhkan. Nah, kita ini ya, karena tadi energi yang masuk ke layar selama 4 menit lebih kecil daripada energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air. Nah, yang B ini adalah benar ya. Ternyata energi listrik yang dikeluarkan, energi listrik kita kan tadi berapa? 600 joule ya. Sementara energi yang dibutuhkan untuk memanaskan air hanya 588.000 joule. Sehingga jawaban nomor 2 ini adalah benar, yang B ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau beda benar berarti yang lainnya salah. Oke, kita lanjut. Next, nomor 14. Saka menyadari bahwa mendidihkan air secara berulang untuk keperluan rumah tangga menyebabkan konsumsi energi yang tinggi. Jika energi listrik berasal dari pembangkit berbasis bahan bakar fosil, kebiasaan ini secara tidak langsung meningkatkan jejak karbon untuk mempercepat pemanasan global. Untuk itu dia mencoba merancang solusi berbasis teknologi dan kebiasaan baru. Dari pernyataan berikut, manakah tindakan yang tepat? Nah, ini sebagai bagian dari rancangan mitigasi dampak pemanasan global, pilih jawaban benarnya lebih dari 1. Oke ya. Nah, ini kita mengganti air yang digunakan setiap kali mendidih agar kualitasnya bersih. Nah, ini benar apa salah? Ini salah ya. Ini ya, kita melihat kegiatan yang ada hubungannya dengan emisi karbon ya teman-teman ya. Emisi karbon. Kemudian menggunakan alat pemanas listrik berdaya besar agar waktu mendidihnya lebih lama. Ini juga salah. Itu namanya tidak mitigasi ya. Mitigasi itu tahu kan, mengurangi dampaknya ya teman-teman ya, mengurangi dampak pemanasan global. Kemudian menyediakan termos berinsulasi tinggi untuk menyimpan air panas lebih lama. Ini benar ya. Jadi kalau ada termos, jadi tidak terlalu sering untuk memasak air, mengurangi jangka waktu peningkatan emisi karbon ya teman-teman. Kemudian mengampanyekan penggunaan energi terbarukan di lingkungan rumah tangga. Ya, ini benar ya. Ini kita harus memberi pendidikan terbaru ke masyarakat supaya menggunakan energi yang lebih efisien. Ya. Dan terakhir, meningkatkan frekuensi pemanasan agar air dalam keadaan panas. Nah, ini salah ya. Kalau meningkatkan frekuensi pemanasan, otomatis ini menggunakan banyak ya bahan bakar fosil, karena di soalnya katanya dia menggunakan bahan bakar fosil ya. Jadi ini tidak ini. Jadi jawaban yang benar itu adalah tidak ini ya. Jawaban yang benar adalah pernyataan 3 dan 4. Ini salah ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Terakhir, nomor 15. Berdasarkan grafik ideal pemanasan air yang diperoleh Saka, tentukan pernyataan konsep kalau berikut. Jawabannya itu lebih dari 1. Nah, pertama, selama 4 menit pertama kalori yang diberikan digunakan untuk menaikkan energi kinetik
partikel air. Ya, ini benar ya. Ini benar. Jadi memang kalori yang diberikan itu yang pertama adalah untuk menaikkan energi kinetik partikel air, karena air yang dipanaskan itu akan partikelnya bergerak. Jadi 4 menit itu mampu ini ya menaikkan energi kinetiknya. Kemudian setelah 4 menit kalori tetap diserap meskipun tidak terjadi perubahan suhu, karena digunakan untuk mengatasi gaya tarik antar molekul. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Kenapa? Ya. Karena ketika air mendidih, kalori yang diserap itu memutuskan ikatan antar molekulnya ya. Jadi kalori yang diserap itu digunakan untuk memutus antar molekulnya ya, sehingga gaya tarik antar partikel ya. Jadi di sini 4 menit kalori itu tetap diserap ya. Ini benar. Kenapa? Kalori ini berfungsi untuk memutus antar molekulnya, gaya tariknya teman-teman ya, bukan untuk menaikkan suhu ya. Kalori ini kalau dalam istilah ininya biasanya orang sebut ini ya, dalam istilah suhu kalor laten ya. Kalori yang berfungsi bukan hanya untuk menaikkan suhu ya. Kalori yang berfungsi bukan untuk menaikkan suhu, tetapi fungsinya adalah sebagai pemutus gaya tarik antar molekul. Jadi namanya di sini kalor laten ya. Orang sering sebut kalor laten. Kemudian yang ketiga, kalori yang dibutuhkan selama fase ya. Kalori yang dibutuhkan selama fase mendidih kalau dibutuhkan selama fase mendidih lebih kecil karena tidak menyebabkan perubahan suhu. Nah, ini salah ya, ini salah. Kenapa? Karena meskipun suhu tidak berubah saat mendidih, kalori yang dibutuhkan pada fase ini sangat besar. Kenapa? Karena proses air mendidih itu kan dia tidak langsung mendidih ya. Dari air biasa dia menguap dulu teman-teman. Ya, baru prosesnya mendidih. Nah, jadi dari proses air ke proses menguap itu dia ya membutuhkan yang namanya kalor ya. Jadi kalornya juga dalam keadaan yang cukup besar ya, sangat besar malah teman-teman. Dari posisi air ini yang air biasa suhu yang dalam keadaan normal ya, kita uapkan itu juga membutuhkan kalori yang besar. Jadi ini salah ya kalau kalorinya lebih kecil. Ini salah teman-teman. Kemudian garis datar setelah menit keempat menunjukkan bahwa pemanasan berhenti memberikan kalor ya. Coba kita lihat grafiknya. Garis mendatar pada bagian yang nomor 4 di titik didih teman-teman ya, tidak menunjukkan pemanas berhenti, tetapi bahwa di sana itu mengatakan ini kalornya tetap. Nah, ini dia. Nah, ini bukan berarti berhenti ya, ini namanya kalornya tetap atau konstan ya teman-teman ya, bukan berarti berhenti. Nah, tapi ini fungsinya apa? Ini hanya digunakan untuk mengubah wujud ya, bukan menaikkan suhu lagi teman-teman ya, mengubah wujud bukan menaikkan suhu lagi. Jadi pernyataan yang nomor 4 ini juga salah ya. Kemudian yang terakhir, bagian grafik yang miring menunjukkan adanya perubahan energi internal tanpa perubahan wujud. Ini benar ya. Yang mana-mana grafik yang naik itu berarti terjadi perubahan. Nah, di sini kenapa dia perubahan energi bukan perubahan wujud? Karena dari proses dia dari suhu biasa ya tetap sampai dia menguap itu membutuhkan kalor yang sangat besar. Nah, kalau sangat besar itu dia mengeluarkan ya perubahan energi, ya menunjukkan perubahan energi bukan perubahan wujud. Makanya ini benar ya, ini benar, ini benar, ini benar. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja dulu untuk pembahasan kita kali ini terkait soal-soal TKA. Next akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.
Mohon dukungannya. Sekian, saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.